Di halaman utama sebuah sekte, suasana nampak ramai. Para murid berjalan hilir mudik, sebagian berhenti sambil berbisik-bisik, membicarakan sesuatu dengan ekspresi serius. Di bawah bayangan bangunan besar, dua pria nampak berbincang. Salah satunya bertanya dengan nada pelan. "Hei, apa kau sudah mendengar rumornya?" Temannya mengangguk, lalu menjawab dengan suara tegang. "Aku dengar rumor ini dari mantan pekerja sekte Black Dao." Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar bernama Wo Tuyen muncul dengan tatapan tajam. Ia menyilangkan tangannya di depan dada dan berdiri tegak, membenarkan kabar tersebut dengan suara berat. Tadi malam, seisi sekte itu dihabisi, dan wilayah mereka juga terbakar sampai habis. Dua pria di depannya menatap Wo Tuyen dengan terkejut. "Wah, seriusan?" ujar salah satunya. "Akhirnya mereka berhasil dibasmi," sahut yang lain dengan nada lega. Dengan nada meyakinkan, Wo Tuyen berkata lantang, "Sungguhan, kami dari sekte Tiger Pit juga disulitkan oleh mereka." Dua pria di hadapannya terperangah mendengarnya. Salah satu dari mereka berseru, "Sekte Tiger Pit juga?" Wajah Wo Tuyen terlihat serius saat menjelaskan lebih lanjut. Kabarnya, Black Dao membeli surat utang Tiger Pit dari Qian Zhuang. Ia menunjuk ke depan sambil menambahkan, "Selain itu, mereka juga sering kemari untuk mengacau." Dengan membayangkan kejadian yang terjadi, Wo Tuyen lanjut berkata, "Tapi, berkat situasi terkini, surat-surat utang itu jadi tidak bernilai dan Tiger Pit bisa selamat." Teman Wo Tuyen nampak berseru dengan penuh semangat. "Luar biasa, siapa yang berhasil menghabisi mereka?" Salah satu dari mereka menjawab dengan antusias, "Dia adalah pahlawan Provinsi Anhui." Mendengar itu, Wo Tuyen menoleh tiba-tiba. Ekspresinya berubah seketika, matanya membelalak. Tak lama kemudian ia berteriak lantang, "Hei pemula, apa kau sudah selesai bersih-bersihnya?" Di sisi lain, halaman. Suji nampak duduk santai di atas tumpukan jerami. Ia menunduk tanpa memperlihatkan ekspresi, tak menggubris teriakan yang diarahkan padanya. Suji perlahan menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Tatapannya dingin dan datar, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terdiam sambil memandang tajam ke depan. Dengan wajah memerah karena kesal, Wo Tuyen mengangkat tongkatnya dan berteriak marah. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Ia melangkah maju dengan emosi memuncak, lalu membentak lebih keras, "Kau punya masalah?" Suji tetap duduk di tempatnya, namun tatapannya berubah tajam dan penuh tekanan. Dalam hati ia bergumam dengan jengkel, "Menyebalkan sekali. Aku jadi ingin memperlihatkan gold token padanya." Suji yang sempat tergoda untuk menunjukkan gold token segera menarik kembali niatnya. "Tidak, aku harus menahan diri," batinnya. Ia menyentuh lencana emas itu perlahan, menenangkan diri sambil berkata dalam hati, "Aku harus berhati-hati sampai urusan dengan klan Zhao beres," ucapnya dalam hati. Namun di sisi lain, Wo Tuyen yang sudah tidak bisa menahan amarah mendekat dengan ekspresi marah dan berteriak, "Aku sudah muak denganmu." Dengan kasar, ia mencengkram pakaian Suji sambil melanjutkan, "Kau harus mendengarkan ucapanku." Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari arah luar, "Kalian berdua!" Sontak ekspresi Wo Tuyen berubah panik. Ia menoleh ke arah suara sambil berkata pelan, "Ah, suara itu." Di sampingnya, Suji nampak tetap tenang. Seseorang muncul dari balik pintu sambil berkata lantang, "Hei, jangan merundung orang baru itu." Langkahnya mantap, memasuki halaman, membuat semua mata tertuju padanya. Suji menoleh dengan ekspresi terkejut, tak menyangka akan ada yang membelanya. Orang itu melanjutkan, "Aku memang tidak tahu tradisi kalian, tapi orang-orang baru itu juga manusia." Seorang wanita anggun yaitu Aikyo datang dengan sikap tenang dan penuh wibawa. "Jadi berhati-hatilah," ucapnya lembut namun tegas. Wo Tuyen yang tadi menyerang Suji mendadak gugup dan kebingungan. "Iya nona, aku tidak merundungnya kok." Tapi kemudian ia menggerutu pelan, "Bocah sialan ini, maksudku, dia tidak mau mendengarkan ucapanku." Eiko menatap Wo Tuyen dengan ekspresi tenang. "Dia masih anak-anak, mungkin dia belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, jadi bersabarlah dalam mengajarinya." Wo Tuyen lalu menjawab, "Tapi dia cuma pengembara, sebentar lagi dia juga akan pergi." Mata Eiko kini menatap tajam penuh keyakinan. Setiap pertemuan itu adalah takdir.
Itulah kenapa kita harus menghargai semua koneksi yang kita bentuk. Dengan nada tegas, Eiko mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Wo Tuyen. Hidup itu tidak bisa diprediksi. Wo Tuyen memalingkan wajah dengan raut jengkel. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam hati ia menggerutu. Mana mungkin aku akan menemui orang kunyuk ini lagi. Di sampingnya, teman Wo Tuyen bergumam dalam hatinya. Memangnya siapa yang mau terus menetap di provinsi Anhui ini? Tanpa ragu, Eiko melangkah maju dan menyapa Suji yang ada di depannya. "Hei kamu, orang baru ya?" Tatapan tajam muncul dari mata Suji. Kemudian Suji langsung menoleh dengan ekspresi waspada dan mata yang menyipit tajam. Eiko berdiri di tengah hamparan bunga dengan senyum hangat di wajahnya. Ia kemudian berkata, "Kalau ada yang mengganggumu, beritahu aku, oke?" Tangannya menyentuh dada dengan lembut, penuh ketulusan. "Apa kamu paham?" Suji menatap terpaku, matanya membesar dan bibirnya sedikit terbuka. Wajahnya terlihat terkejut, seolah tak menyangka kata-kata itu ditunjukkan padanya. Suji memandangi sosok Eiko dengan tatapan dalam. Suara dan wajahnya sangat berbeda. Bayangan masa lalu muncul dalam benaknya, memperlihatkan Eiko berdiri di samping dirinya di masa lalu dengan senyum cerah. Tapi meski begitu, gambaran itu berganti menjadi sosok Eiko di masa lalu yang tersenyum dengan percaya diri. Tatapan tajamnya itu masih sama. Perlahan bibir Suji melengkung membentuk senyum tipis. "Kau belum berubah ya, Eiko?" gumam Suji dalam hati. Ia menunduk sedikit, senyumnya makin jelas. "Kau juga." Eiko menoleh cepat, wajahnya terkejut namun cerah. "Apa?" Suji berdiri di seberang ruangan dengan sorot mata tenang. "Kalau ada yang mengganggumu lagi." Cahaya sore menyinari mereka berdua, memperkuat kesan emosional yang terasa di udara. Suji melanjutkan dengan suara tegas namun hangat. "Datanglah kepadaku." Eiko menatap Suji dengan wajah heran. "Hah?" Di belakang mereka, para pria langsung berteriak panik. "Dasar goblok, berani-beraninya menggoda gadis itu di depan umum." Namun, Eiko justru tersenyum lembut, matanya berbinar. "Baiklah." Suji pun ikut tersenyum menunduk sedikit. "Aku akan melakukannya," jawab Eiko. Singkat cerita, di bawah sinar bulan purnama, angin malam berdesir pelan menyapu halaman rumah yang nampak sepi. Siluet seorang pria terlihat menyelinap perlahan di antara bayangan jerami. Suara langkah hati-hati nyaris tak terdengar saat bayangan itu mendekat ke arah tikar. Tangan Suji muncul dari balik selimut jerami, membuka ruang rahasia yang tersembunyi di lantai. Matanya tajam penuh tekad. Ia mengeluarkan satu persatu benda dari persembunyiannya. 2 tongkat kayu, seikat gulungan, sebuah bandana, dan sebuah pedang kecil putih dengan ukiran halus. Malam ini Suji bersiap bukan sebagai orang baru, tapi sebagai pria yang sudah siap menghadapi masa lalu dan melindungi masa depan. Dengan gerakan cepat, mantap, Suji memasukkan senjata serta perlengkapan penting ke dalam tas lempangnya. Tatapannya tajam dan tanpa ragu. Malam ini bukan untuk bersembunyi lagi. Dalam hati Suji, ia berkata, "Aku sudah membalaskan dendam sang pengawal dan penjaga toko." Tangannya menggenggam kuat tongkat hitam panjang yang selama ini tersembunyi. Bukan sekedar senjata, melainkan simbol tekad dan janji yang tak selesai. Langkahnya akan membawa lebih dari sekedar balas dendam. Ia akan mengungkap kebenaran dan menuntaskan semua yang belum selesai. Langkah Suji kini bukan lagi langkah seorang pemuda biasa. Bayangan pepohonan menari, mengikuti kecepatan gerakannya. Sementara tatapan matanya seperti belati yang mengukir langit malam. Dalam hati Suji, suara berat dan penuh dendam. "Mulai sekarang, aku akan memburu para pembunuh saudara angkatku." Dengan tombak di tangan dan tekad sekeras baja di dada, Suji bukan hanya memburu, dia adalah badai yang akan mengguncang malam. Perburuan darah telah dimulai dan tak akan berhenti sampai semuanya terbalas. Cahaya senja membakar langit di atas provinsi Anhui, menyoroti kemegahan bangunan Manor Clan Zhao. Bayangan cepat melesat di atas atap-atap berlapis genting biru, menyusuri lorong yang diterangi obor. Di halaman utama, beberapa penjaga nampak bersiaga, sementara kilatan cahaya tajam menembus malam, seolah menandai kedatangan sesuatu yang tak terduga. Suji melesat cepat melewati atap, bayangannya nyaris tak tersentuh pandangan. Seorang penjaga menoleh kaget dan waspada, namun Suji sudah menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, kilatan cahaya biru yang membungkus tubuh Suji melompat turun ke halaman, memercikan cahaya terang yang menyebar ke segala arah. Suji melayang turun di lorong yang remang, tatapannya waspada saat bergumam. Di depannya seorang penjaga berbisik dalam hati, merasa ada sesuatu yang tak beres. "Sepertinya
ada sesuatu. Namun bayangan gelap Suji sudah melesat di belakangnya. Bila senjata terayun cepat, seketika darah muncrat memenuhi udara dan tubuh penjaga itu roboh keras ke lantai, meninggalkan jejak merah yang membekas di batu. Tubuh penjaga yang tak bernyawa itu diseret, meninggalkan jejak darah panjang yang membekas di lantai batu itu. Cairan merah kental mengalir hingga ke sudut ruangan, sementara kaki Suji perlahan melangkah melewati genangan itu, menapak di atas bekas sisa pembantaian yang baru saja terjadi. Suji berjalan perlahan, tatapannya tajam menembus gelap, sementara ujung pakaiannya berayun ditiup angin malam. Tak jauh darinya, dua pelayan berbicara pelan. Salah satu dari mereka berbisik, "Keamanan malam ini cukup ketat, bukan?" Yang lain menanggapi sambil sedikit gelisah. "Ya, setelah sekte Black Dao disingkirkan dalam semalam, ini masuk akal saja. Tapi tak ada hubungannya dengan kita, kan?" Tanya yang satunya lagi disambut lirih. "Gua harap begitu." Suji menatap tajam ke depan, diam tanpa sepatah kata pun. Sorot matanya tetap tenang meski waspada. Di sisi lain, beberapa penjaga nampak bergerak cepat sambil memegang lampu. Cahayanya menyapu lorong dan halaman yang mulai diselimuti gelap. Suji menggenggam erat tangannya, memancarkan cahaya energi tajam yang melesat cepat menembus udara malam. Serangan Suji melesat cepat dan memantul di antara penjaga, membuat salah satu dari mereka terpleset dan jatuh kesakitan sambil mengeluh. Kenapa ada besi tajam?" Suji muncul dari bayangan sambil bergumam, "Di sini," dan langsung menghantam kepala penjaga dengan serangan cepat hingga darah muncrat, kemudian melompat pergi menghilang ke kegelapan, meninggalkan penjaga yang sudah tewas itu. Penjaga itu menoleh, sedikit bingung. Gumamnya. Melihat sosok di sudut tampak malas-malasan, ia membentak, "Hei, kenapa kau malah malas-malasan di situ? Sial, kita bahkan belum dapat makan yang layak." Saat itu juga, Suji yang bersembunyi, diam-diam meneteskan cairan ungu beracun tepat ke arah makanan si penjaga itu. Menunggu efek racun mulai bekerja di tengah kelengahannya. Langkah kaki terdengar pelan menyusuri lantai. Tetesan darah jatuh satu persatu membasahi permukaan batu. Gumam penjaga itu menyadari ada yang tidak beres. Sosok penjaga itu tampak gemetar, wajahnya pucat, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dengan suara lemah dan panik ia bergumam, "Ada apa ini?" Tubuhnya bergetar, darah menetes dari pakaian dan jatuh ke lantai. Racun yang diberikan oleh Suji mulai menunjukkan efeknya. Tubuh sang penjaga ambruk ke lantai dengan suara berat. "Brak!" teriaknya sebelum kehilangan kesadaran. Beberapa penjaga lain langsung bereaksi panik. "Apa yang terjadi? Apa dia diracuni?" teriak salah satu dari mereka sambil berlari mendekat. Wajah mereka dipenuhi kepanikan saat melihat darah mengucur dari tubuh yang tergeletak. "Yang benar saja, cepat, kepling dapurnya," seru salah satu dari mereka memberi perintah dengan nada tegas. Teriakan keras terdengar dari dalam gedung penuh ketegangan dan perintah panik. "Tutup pintunya, jangan sampai ada yang keluar." Sementara itu di atas atap, Suji berjongkok dalam diam. Matanya tajam dan di tangannya tulang misterius nampak mengeluarkan asap gelap. Ia bergumam pelan seolah menyambut suasana yang mulai memanas. Ucapnya dalam hati sinis. Pandangan Suji tertuju pada seperangkat alat yang terlihat kokoh, cakar logam tajam, pelindung lengan berbahan baja, dan tali pengikat kuat. Semua itu buatan si penjaga toko yang nampaknya masih setangkas seperti dulu. "Kau memang masih pandai seperti biasanya, penjaga toko." Suji menyeringan kecil seakan merasa tertantang. "Lumayan, aku suka ini." Setelah mengamati situasi dari ketinggian, Suji mengeratkan genggamannya dan bersiap melesat. Tatapannya penuh fokus, tubuhnya merendah di atas atap dengan postur siap bergerak. Dalam hati ia bergumam tegas, "Karena aku sudah memantau keadaan sekitar, sekarang saatnya menuju ke sana." Matanya menatap ke arah gedung megah yang berdiri mencolok di kejauhan. Clan Zhao, nama itu. Dengan lompatan cepat, tubuh Suji melayang melintas atap-atap bangunan, membelah udara malam yang sunyi. "Akan hilang malam ini," lanjutnya. Di dalam gedung utama milik Clan Zhao, beberapa penjaga berjaga dengan wajah bosan. Salah satu dari mereka mengeluh pelan. "Hanya karena insiden yang terjadi di sekte Black Dao, apa kita memang harus menjaga setiap lantai seperti ini?" Namun keluhan itu segera dipotong oleh suara tegas dari penjaga lain. "Jangan mengobrol." Keheningan kembali menyelimuti lorong itu, tapi sebelum mereka menyadari apapun, tiba-tiba, prak! Pintu kayu tradisional di belakang mereka terbelah tajam. Suara retakan dari atas membuat dua penjaga lantai bawah terdiam sejenak. Raut wajah mereka menunjukkan kewaspadaan. Apa itu barusan?"
Namun sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba duar. Langit-langit gedung seketika dihantam keras. Sosok bertubuh ramping namun memancarkan aura berbahaya menerobos masuk dari atas. Dan itulah Suji. Pecahan kayu berserakan ke udara dan Suji melayang turun dengan tajam, membawa tekanan yang membuat ketika penjaga di bawah tak bisa langsung bereaksi. Si penjaga terkejut dan memekik saat mendengar suara keras dari atas. Mereka segera menyadari kehadiran sosok asing yang menerobos masuk dengan kecepatan tinggi. Beberapa dari mereka bersiap dengan posisi bertahan, sementara yang lain meneriakkan kemungkinan adanya penyusup atau bahkan seorang asasin. Sosok misterius yang ternyata adalah Suji, kini sudah berada di tengah ruangan, siap menghadapi mereka dengan posisi menyerang dan tatapan tajam. Dengan satu gerakan cepat dan mematikan, Suji berhasil melumpuhkan para penjaga yang mencoba mengepungnya. Darah muncrat ke segala arah, membasahi lantai dan dinding ruangan. Tatapan mata Suji bersinar tajam di tengah bayangan gelap. Sementara itu dari lantai atas 2 orang terdengar berbicara, menyadari adanya suara mencurigakan dari bawah. Suji mulai melangkah naik, membawa senjatanya dan jejak darah di belakangnya. Langkah Suji terhenti di tangga saat seorang penjaga memanggilnya, mengira ia adalah rekan yang bertugas di lantai bawah. Dengan santai, penjaga itu menegur Suji agar tidak berisik karena tuan mereka sedang tidur. Ia bahkan menyuruh Suji untuk kembali dan menenangkan yang lain. Namun ekspresinya berubah bingung ketika menyadari sesuatu yang aneh. Tepat di hadapannya, Suji berdiri dengan tatapan dingin. Tubuh berlumur darah dan menggenggam tombak tajam, bukan pedang yang diberikan. Tanpa sepatah kata pun, Suji menghentakkan kakinya ke lantai hingga kayu di sekitarnya pecah berhamburan. Ledakan kekuatan dari langkah itu membuat tubuhnya melesat ke depan dan dalam sekejap menghantam dada penjaga dengan serangan telak. Darah muncrat dari luka di tubuh sang penjaga yang terhempas keras ke belakang. Berteriak kesakitan sambil terpental menembus tangga. Penjaga yang sebelumnya bertugas di tangga terhempas keras ke belakang setelah tubuhnya ditembus tombak Suji. Darah muncrat dari luka menganga di perutnya, dan dia belum sempat memberi peringatan apapun sebelum nyawanya direnggut. Para penjaga lain yang melihat kejadian itu sontak panik. Salah satu dari mereka berteriak, "Ha, serangan musuh, itu asasin." Namun Suji tak memberi mereka waktu untuk bersiap. Dengan kecepatan mengerikan, ia kembali meluncurkan tombaknya, langsung menghujam tangan salah satu penjaga yang mencoba mengangkat senjata. Suji melompat ke udara dan menghantam 2 penjaga sekaligus dengan tombaknya. Darah menyembur deras saat tubuh kedua penjaga itu terpental dan menghantam lantai. Serangan brutal ini menciptakan kepanikan besar di antara penjaga lainnya. Salah satu dari mereka berteriak panik, "Penyusup, tangkap dia!" Suara alarm mereka menggema di seluruh bangunan. Namun Suji tetap santai dan terlihat bayangan mengerikan mulai muncul di belakangnya. 2 penjaga berlari panik di lorong panjang yang diterangi cahaya lampu kuning keemasan. Wajah mereka tegang, penuh keringat. Salah satunya berteriak marah, "Brengsek, dari mana dia datang? Mana yang lain? Kenapa tidak ada bantuan datang?" Sementara itu dari arah berlawanan, Suji muncul dengan langkah cepat dan sikap siap menyerang. Matanya tajam dan tangan kirinya menggenggam erat tombak besar. Di sisi lain, 2 pria yang sama terus berlari. Namun kini wajah mereka berubah semakin cepat, napas mereka memburu, dan tatapan mereka penuh tekanan saat melihat sesuatu yang mengejutkan di hadapan mereka. Salah satu dari mereka terbelalak dengan sorot mata terkejut, menggertakkan gigi sambil berteriak. Salah satu pria berteriak kesakitan sambil memenggangi kakinya yang terkena ranjau tajam. Kakiku!" jeritnya. Tubuhnya setengah terjatuh dan napasnya terengah. Di sekitarnya tampak perangkap logam berserakan di lantai. Suji berdiri tegap tak jauh di depan mereka. Tombaknya berlumuran darah, tatapan Suji tajam, tubuhnya bersiap menghadapi serangan berikutnya. Pria lain yang melihat kondisi rekannya kemudian terkejut dan marah. "Sejak kapan dia pasang perangkap ini? Dasar pengecut!" teriaknya sambil menggertakkan gigi. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, Suji sudah lebih dulu menusukkan senjatanya ke tubuh salah satu dari mereka. Darah muncrat deras, membasahi pakaiannya dengan gerakan cepat. Dia menghantam musuh berikutnya, menyebabkan semburan darah kembali menyambar udara. Teriakan penuh rasa sakit pun terdengar, memecah ketegangan. "Huah!" Suji berdiri di tengah lorong yang sunyi, tubuhnya dikelilingi oleh musuh yang telah tumbang. Tangannya menggenggam tombak panjang yang masih berlumuran darah, sementara napasnya tetap tenang dan terukur.
Dari balik pintu ruangan di depannya, suara berat terdengar pelan namun jelas. Berisik sekali. Cahaya dari balik ruangan itu menyinari tubuh Suji, menciptakan bayangan tajam di lantai. Namun bukan suara itu yang membuatnya terdiam. Dalam hati, Suji bergumam merasakan tekanan yang menggertakkan nalurinya. Suara itu, sungguh, kekuatan internal yang menakutkan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat tatapannya tetap tertuju ke depan. Dia berada di level yang berbeda dengan Oh Yohu. Dari balik cahaya jingga yang menerangi ruangan, sosok seorang pria muncul perlahan. Ia berdiri tenang dengan tubuh tegak, mengenakan jubah ungu panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya disisir rapih ke belakang, memperkuat kesan wibawa dan bahaya yang tersembunyi. Dengan langkah pelan tapi pasti, pria itu mulai berjalan mendekat. Suara gesekan sandalnya menggema lembut di dalam ruangan. Tangannya terlihat menyentuh gagang pedang yang terselip di pinggangnya, seolah bersiap jika diperlukan. Suara dingin dan tenangnya terdengar jelas di antara keheningan. Walaupun kau tidak diundang, pria tua itu tersenyum tipis memiringkan kepalanya sedikit sambil menatap ke depan. Suaranya terdengar tenang namun sinis. Bukankah tata krama itu tetap harus diterapkan? Suji menatap lurus ke arahnya. Dalam hati ia berkata, akhirnya kami bertemu. Matanya menajam penuh kesadaran akan siapa yang sedang ia hadapi. Pria yang membantai banyak sekali orang hanya untuk kesenangan dan membuat sengsara orang lain. Sosok tua itu berdiri tegak dengan wajah menegang di bawah cahaya merah yang menyala dari langit-langit. Matanya tajam menatap ke depan, sementara kumis dan janggutnya menjuntai panjang. Dengan suara berat yang tenang, ia berkata, apa yang membawamu datang malam-malam begini? Dan pria tua ini adalah pemimpin dari klan Zhao, yaitu Zhao Youxi. Tatapan Suji tak lepas dari sosok di hadapannya. Dalam hati ia bergumam pelan, akhirnya kami bertemu. Dengan sorot mata tajam yang dipenuhi emosi, Suji mengingat, pria itu adalah pembantai tanpa belas kasihan, orang yang telah menghabisi begitu banyak nyawa tak bersalah, dan yang telah menyeret Eiko ke dalam neraka penderitaan. Sementara itu, pria tua itu melangkah maju menatap Suji dengan tenang namun tajam. Suaranya terdengar dingin saat ia bertanya, ada urusan apa kau di waktu selarut ini? Dengan tatapan tegas dan suara lantang, Suji menegaskan dugaannya. Zhao Youxi, pemimpin dari klan Zhao, itu kau bukan? Wajah pria tua itu menegang, matanya menyipit tajam sambil tersenyum sinis. Ia membalas dengan suara rendah namun penuh tekanan. Dasar bocah kurang ajar, jaga ucapanmu. Lalu ia bertanya, dari mana asalmu? Aura gelap menyelimuti tubuh Zhao Youxi menyebar liar di sekelilingnya. Saat ia melangkah maju, perlahan, dengan mata menyipit dan senyum tipis ia berkata, kau tidak terlihat seperti berasal dari sekte ortodok. Dari kejauhan, Suji menatap tajam tanpa bergeming. Zhao Youxi mulai mendebak-nebak asal-usulnya. Valley of Perdition? Bukan. Fate of Supremacy Society? Atau mungkin Beyond the Black Sand? Suji menggenggam erat gagang pedangnya, darah mengalir dari telapak tangannya. Dalam hati ia menyadari, aliran ki-nya tidak biasa, terbelit namun fokus. Pertarungan ini tidak akan mudah. Dengan suara tenang namun tajam, Suji menjawab, sekte Tiger Pit. Zhao Youxi menatap dengan sorot tajam, alisnya terangkat sedikit. Oh, gumamnya terdengar mencibir. Dengan posisi tangan menyentuh jenggot, ia melanjutkan ucapannya. Dibesarkan oleh master dari sekte Tiger Pit, katamu. Sulit dipercaya. Ekspresi wajahnya penuh keraguan. Aku tidak bisa membayangkan orang itu membesarkan harimau sepertimu. Tatapannya mengeras, mendesak. Apa hubunganmu dengan sekte Tiger Pit? Suji berdiri tenang, sebagian wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Dengan suara datar, ia menjawab singkat, aku seorang tamu. Zhao Youxi berdiri dengan sorot mata menghakimi, tangan kirinya terangkat santai. Pelayan warrior, gumamnya sambil menyimpitkan mata. Ia menghela napas ringan. Tidak mungkin. Mungkin lebih seperti pengurus kandang kuda, kan? Wajahnya berubah sinis. Rona ungu gelap mulai menyelimuti sekelilingnya. Hah, jadi kau tidak mau memberitahukan sesuatu secara cuma-cuma ya? Ia menyeringai kecil. Yah, tidak penting. Dari mana asalmu? Aura membara mulai menyelimuti tubuhnya. Tangan kanan menggenggam gagang pedang. Kau sudah melemparkan dirimu ke kandang singa. Dengan sorot mata penuh niat membunuh, Zhao Youxi mencabut pedangnya. Cara yang benar adalah membunuh tanpa berkata-kata. Zhao Youxi mengangkat pedangnya tinggi, dikelilingi aura ungu pekat yang menyala liar. Tidakkah kau setuju? Ucapnya dingin, siap menyerang tanpa ragu. Sementara itu, Suji hanya menatap dengan mata setengah terpejam. Dalam hati ia bergumam, bisa bertemu Zhao Youxi hidup-hidup, terasa tidak nyata.
Sorot matanya tenang, sedikit mengarah ke bawah seolah tenggelam dalam ingatan. Di kehidupanku sebelumnya, pria ini menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian. Tatapan Suji tajam dan dipenuhi tekad. Dalam benaknya, suara masa lalu menggema. Eiko harus menelan tangisannya, tidak bisa membalaskan dendamnya dengan kedua tangannya sendiri. Ia mengepalkan tangan, napasnya teratur. Tapi sekarang, dengan aura membara, ia menyadari kehidupan yang ini berbeda. Zhao Youxi menerjang dengan amarah di matanya. Pedang bercahaya ungu terangkat tinggi. Suji bersiap. Tubuhnya telah berlumuran darah, namun langkahnya tetap mantap. Eiko, aku akan membalaskan dendammu untukmu. Di sini, Suji menerjang dari udara. Pedangnya terhunus penuh kekuatan dan amarah. Zhao Youxi menyambut serangan itu dengan kedua tangan, menggenggam pedangnya, bersiap menahan benturan cepat. Cahaya tajam meledak di antara mereka, menciptakan kilatan yang memenuhi ruangan. Sekarang juga, ucap dari Suji. Dua bilah pedang saling beradu, menimbulkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Zhao Youxi tersentak, matanya melebar, ekspresinya terkejut, tergambar jelas di wajahnya. Dalam sekejap, Suji melesat ke depan, gerakannya cepat dan presisi. Zhao Youxi terdorong mundur, terpental hingga menjauh, sementara tekanan dari benturan tadi masih menggema di ruangan. Langkah kaki Zhao Youxi menghentak lantai menimbulkan retakan kecil. Kau, gumamnya. Aura mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya. Dengan sorot mata tajam dan pedang diselimuti energi berwarna ungu yang menyala-nyala, dia menatap tajam ke arah Suji. Apa kau menggunakan sorcery? Tatapan Zhao mengeras, suaranya berubah penuh kecurigaan dan kemarahan. Kenapa aku bisa merasakan internal art milik klan Zhao darimu? Ya, Suji tersenyum tipis. Sorot matanya tajam namun penuh kepercayaan diri. Kenapa kau berpikir seperti itu? Aura kegelapan mulai meledak dari tubuhnya. Makhluk-makhluk mengerikan bergelora di sekelilingnya, seolah dipanggil dari neraka itu sendiri. Tubuh Suji dipenuhi luka, namun semangatnya tidak gentar. Spirit titelku sudah berada di level 9. Compression stake. Aku sebanding dengan Zhao Youxi, seorang master top class. Maka, faktor penentu antara seseorang yang menjalani kehidupan keduanya. Pandangan Suji menembus lawannya, aura merah mengamuk di sekeliling tubuhnya, seolah-olah kemarahan dan tekadnya menjelma menjadi bentuk nyata. Dan kau, dari sisi seberang, Zhao Youxi mengeluarkan aura ungu yang bergelombang, memancarkan dari pedangnya, matanya penuh keyakinan. Adalah jarak pengalaman kita, ucap Suji lagi. Serangan meledak, energi meletus dari kedua sisi. Teriakan keras memecah udara. Suji melesat ke depan, rambutnya terayun mengikuti gerakan cepat. Dengan jubah yang robek dan berlumuran darah, ia menerjang lurus dengan langkah tegas. Zhao Youxi sudah dalam posisi siap. Ia menangkis serangan yang datang dengan pedangnya, menimbulkan percikan saat logam saling beradu. Sambil menahan tebasan, Zhao Youxi bergumam dalam hati. Bukan gerakan yang buruk, tapi tebasan kembali bertemu, menimbulkan kilatan terang di antara keduanya. Zhao Youxi melompat, menyerang dari atas dengan tebasan menyala, sambil berteriak lantang. Itu saja tidak cukup untuk mengalahkanku. Suji mendongak, kedua tangannya bersiap menghadang serangan yang datang dari arah atas. Tatapannya membelalak, terkejut melihat serangan cepat yang disertai semburan api. Zhao Youxi menatap tajam dari kejauhan, lalu berkata dalam hati, "Sekarang apa yang akan kau lakukan, nak?" Ia menyeringai tipis, sebelum kembali bergumam dalam hati. Bahkan, kau juga akan kena masalah jika semburan api mengenai matamu. Tatapan Suji membelalak, cahaya oranye menyilaukan terpancar mendekat. Sorot matanya tajam mengikuti arah gerakan yang melesat cepat ke arahnya. Matanya memantulkan percikan api yang semakin dekat. Wajahnya menegang, menandakan kesadaran akan bahaya yang mendekat. Zhao Youxi terkejut, mulutnya terbuka lebar. Apa? Dalam sekejap, Suji sudah ada di hadapannya. Tombak Suji menghantam tepat ke arah leher Zhao Youxi dengan keras. Zhao Youxi meringis, tubuhnya terdorong ke belakang. Suji menatap lurus ke depan dengan napas berat. Darah mengalir di wajah dan tubuhnya, tapi ekspresinya tetap dingin. Zhao Youxi berteriak kesakitan. Darah menetes deras ke lantai membentuk genangan di sekitar kakinya yang mulai goyah. Ia menunduk perlahan, lalu bergumam dengan napas terengah. Kau lebih mengerikan dibanding yang aku duga, nak. Tangannya menekan luka dalam di leher yang terus mengucurkan darah. Kepalaku nyaris terpenggal. Tatapan Zhao Youxi lalu berfokus kepada luka di perut Suji. Tapi kau juga sudah hampir mengeluarkan ususmu dari dalam tubuhmu. Suji hanya mendengus pelan. Dengan sorot mata tajam, ia kembali mengambil posisi siaga. Dalam hati ia berpikir, serangannya memiliki jangkauan yang lebih luas dan pergerakan dari veteran berpengalaman. Tidak akan mudah menemukan celah untuk menang. Suji melemparkan sebuah senjata kecil dengan cepat.
Tubuhnya masih penuh luka, namun gerakannya tetap presisi dan terarah. Senjata itu meluncur tajam ke arah Zhao Youxi, mengarah tepat ke bagian atas tubuhnya. Zhao Youxi sempat menahan dengan pedangnya, tapi ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Ia berkata, "Oh, kau juga bisa menggunakan senjata jarak jauh ya?" Sebuah palu berlumuran darah melayang turun dengan kecepatan tinggi, mengarah tepat ke kepala Zhao Youxi. Namun, pria tua itu hanya menoleh sedikit, lalu menatap ke atas tanpa gentar. Dengan sorot mata yang masih tajam, ia bergumam dalam hati. Dan kegigihan itu, tatapannya tak beranjak dari arah datangnya serangan. Ia kembali bergumam, "Sekarang aku sungguh penasaran. Eksentrik macam apa yang membesarkanmu?" Dengan satu gerakan cepat, ia menepis palu itu ke samping sambil melangkah maju, menebaskan pedangnya ke arah Suji. Walaupun darah masih menetes di lehernya, namun suaranya terdengar tenang saat berkata, "Jika sekarang kau menyerah, aku akan menjadikanmu salah satu bawahanku." Suji memandang tajam ke depan sambil menggertakkan gigi. Wajahnya menegang. Dalam hati ia mengumpat, "Hah, dasar pria tua licik." Darah masih mengalir dari perutnya yang terluka, namun pandangannya tetap fokus. Ia menebak niat lawannya dan bergumam dalam hati. Dia sudah mempersiapkan serangan selanjutnya. Di balik perkataan itu, tiba-tiba Zhao Youxi menghentakkan kakinya ke lantai dengan kekuatan penuh. Lantai kayu pecah dan berhamburan akibat tekanan yang begitu besar. Mata Suji membelalak, rasa terkejut langsung terpancar dari wajahnya. Zhao Youxi melompat dari ketinggian. Tubuhnya berputar cepat sambil menebaskan serangan bertubi-tubi ke arah Suji. Suji yang sudah terluka memutar tombaknya untuk menahan tebasan demi tebasan itu. Meski berhasil bertahan, tekanan serangan membuatnya terdorong mundur. Ia mendesis pelan sambil menggertakkan gigi. Ketika Suji akan menghindari serangan beruntun Zhao Youxi, langkahnya terhalangi oleh mayat penjaga yang ada di belakangnya. Suji menggertakkan gigi, napasnya terengah, dan wajahnya dipenuhi luka serta darah. Keringat menetes di pelipisnya saat ia berseteru dalam hati. Sial! Sementara itu, Zhao Youxi dengan tatapan tajam dan penuh amarah mengangkat senjatanya yang bersinar ungu pekat. Raut wajahnya tak menunjukkan belas kasihan. Berakhir sekarang. Dalam sekejap, serangan Zhao Youxi menghujam tubuh Suji. Mata Suji membelalak, darah memancar deras dari dadanya. Senjata itu menembus tubuhnya secara brutal, menyisakan ekspresi kaget dan tak percaya. Suji berdiri dengan tubuh bersimbah darah, sebilah pedang masih tertancap dalam perutnya. Namun ia tetap diam, menahan rasa sakit yang jelas terlihat dari wajahnya yang menegang. Zhao Youxi menatapnya dengan sorot mata terkejut dan heran. "Oh," ia melangkah mendekat dengan tenang, lalu menyeringai tipis sambil berkata, "Bahkan tidak menjerit ya, kau bernyali juga." Tatapannya lalu berubah menjadi sinis, seolah membandingkan Suji dengan seseorang dari masa lalunya. "Kau sungguh berbeda dari anakku yang bodoh." Zhao Youxi mengangkat tangannya, mengusap bekas darah di dagunya. Anak itu dirawat hanya karena jarinya tergores. Zhao Youxi menatap Suji dari dekat, wajahnya serius namun penuh ironi. "Itu alasanku menyadari kalau dia membutuhkan istri yang kuat." Suara Zhao terdengar tenang, seolah mengabaikan kondisi Suji yang berdiri dengan luka menganga. "Aku tidak tahu berapa lama lagi sisa umurku. Aku hanya mau melihat wajah cucuku." Namun, tepat setelah itu, tubuh Suji yang masih berdiri, meski berdarah parah, tiba-tiba bergerak. Dengan sorot mata penuh tekad, ia menggenggam kuat pedang yang tertancap di tubuhnya. Darah memancar deras dari luka tersebut. Ekspresi Zhao langsung berubah terkejut. Matanya membelalak tajam. Suji menunduk. Darah masih menetes deras dari tubuhnya yang terluka parah. Ia menggenggam pedang yang tertancap di tubuhnya, lalu menatap ke depan dengan sorot mata tajam. "Kau tidak tahu berapa lama lagi sisa umurmu." Tangan Suji mencengkram erat bilah pedang, memaksakan kekuatan terakhirnya. Zhao Youxi terlihat terkejut, dalam hati ia bergumam panik. Pedangnya tidak mau bergerak. Ia mencoba menarik senjata itu, namun tetap tak bergeming. Sorot matanya mulai gelisah, menyadari sesuatu yang tak biasa. Tidak peduli berapa kuat genggamanmu itu, memegang pedang di tempat seperti itu. Tatapan Zhao Youxi membelalak penuh ketidakpercayaan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bocah ini mustahil. Pikirannya kacau saat menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia menghentikan pedangnya menggunakan tulang rusuknya. Gambaran struktur tubuh Suji tampak jelas. Tulang-tulang rusuknya mencengkram erat pedang yang tertanam dalam tubuhnya. Suara retakan mengerikan bergema mencerminkan kekuatan luar biasa yang menahan bilah tajam itu. Kegilaan yang sungguh gegabah. Zhao mulai kehilangan fokus. Dalam pikirannya muncul dugaan mencengangkan. Apa mungkin yang tadi juga
Dia sengaja memberikan titik lemah untuk memancingku agar menyerang bagian sampingnya. Tatapannya berubah penuh kecemasan saat melihat gerakan balasan Suji yang begitu cepat dan terarah. Suji menunduk pelan, tubuhnya masih bergetar menahan luka. Namun genggamannya tak melemah sedikit pun. Ia menatap Zhao Youzi dengan dingin lalu bersuara lirih namun tegas. Akan aku beritahu, tangannya masih mencengkram kuat pedang yang tertancap, darah menetes dari kedua tubuh mereka. Berapa lama lagi sisa umurmu? Tatapan Suji semakin tajam, penuh amarah yang mendidih. Zhao Youzi, tubuh Zhao tiba-tiba terselimuti aura merah pekat yang mengerikan. Sorot matanya membelalak saat tekanan dari Suji mulai menyelimuti seluruh ruangan. Zhao Youzi membelalak, tubuhnya menegang saat aura merah menyelimuti sekelilingnya, mendesak seperti tekanan dari binatang buas yang siap menerkam. Apa ini? Tekanan ini? Tubuh tuanya mulai gemetar, tetesan keringat mengalir deras di pelipisnya. Tidak, aku harus lari. Namun ketika niat itu muncul, ia tersentak. Lari? Apa aku merasa takut? Suara hatinya bergetar, bukan karena keberanian, melainkan karena kenyataan pahit bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zhao Youzi merasakan teror. Suji dengan tubuh berlumuran darah masih berdiri tegak, matanya menatap tajam penuh dendam. Zhao Youzi, ucapnya lirih namun cukup untuk menggetarkan udara di sekitarnya. Aura merah pekat mulai membara dari tubuh Suji, menyelimuti ruangan seperti kobaran api neraka. Zhao Youzi untuk pertama kalinya merasakan tekanan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cih, sialan, erangnya mencoba tetap tenang. Namun, Suji tak bergerak sedikit pun. Dia hanya menatap lurus ke arah lawannya, seolah-olah telah menghukum Zhao Youzi hanya dengan tatapan. Zhao Youzi menggertakkan giginya, mengarahkan tenaga untuk mencabut pedangnya yang masih tertanam di tubuh Suji. Aku harus mundur, aku harus berjarak, pikirnya panik. Aura mengerikan yang membara mulai menyelimuti tempat itu. Sosok Suji berubah drastis, matanya memerah, rambutnya menjulur liar, dan energi kelam mengamuk di sekitarnya. Zhao Youzi, teriak Suji dengan kemarahan yang menggelegar. Pria tua bernama Zhao Youzi tak sempat mengelak. Tubuhnya terhempas keras dan menggeliat kesakitan. Teriakan Zhao Youzi menggema penuh rasa sakit dan ketakutan. Tangan Suji yang telah dikuasai aura iblis menembus tubuhnya tanpa ampun. Zhao Youzi terlempar, tubuhnya tercabik oleh energi mengerikan itu. Kah! Sosok tua itu tergolek tak berdaya, ditelan oleh pusaran kekuatan kelam yang mengamuk di sekelilingnya. Tombak tajam menembus tubuh Zhao Youzi dengan brutal. Darah muncrat, tubuhnya terpental ke belakang, terkejut dan tak percaya. Apa itu barusan? Ilusi, niat membunuh. Wajah tua itu membeku, tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa brengsek seperti itu memiliki aura seperti ini? Zhao Youzi menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekuatan di hadapannya bukanlah milik orang biasa. Wajah Suji menyeringai dingin di tengah luka yang mengalir. Tangannya menggenggam tombak dengan erat. Kau mungkin memiliki pengalaman dari ribuan pertarungan selama ini, tapi semua itu hanyalah duel dan pertandingan yang telah direncanakan. Serak! Tombak lain pun menghantam. Darah muncrat lebih deras. Tubuh lawan tertusuk brutal dari arah tak terduga. Teriakan kesakitan memecah udara. Suji mulai menunjukkan perbedaan antara pertarungan dan pembantaian sungguhan. Pertarungan antara hidup dan mati antara prajurit bawahan. Suji berbicara dengan tatapan membunuh, darah mengalir dari pipinya. Di dalam perang yang telah menyertaiku, jika dibandingkan dengan pembunuhan brutal yang harus kulakukan demi bisa hidup, pertarungan ini tidak ada apa-apanya. Seketika Suji menyerang lagi. Serangannya begitu cepat dan tegas, menghantam lawannya tanpa ampun. Serak! Darah muncrat dari tubuh lawan. Suara langkah mendekat di tengah genangan darah. Zhao Youzi terbatuk keras, tubuhnya berlumuran darah, sementara Suji berdiri di atas lantai yang berceceran darah. Dengan tatapan dingin yang tak bergeming, Zhao Youzi mengerang, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Putraku! Suara seraknya nyaris tak terdengar diselingi batuk darah. Wajah tua itu terangkat sedikit, napasnya tersengal. Kumohon, putraku, dia saja, jangan bunuh dia. Permohonannya lemah, namun penuh rasa takut dan harap. Suji mengangkat palunya tinggi-tinggi. Siluet tubuhnya diselimuti aura merah pekat, seperti iblis yang baru turun dari neraka. Di bawahnya, tubuh seorang pria tua tergeletak tak berdaya. Zhao Youzi yang meminta anaknya untuk tidak dihabisi. Namun tatapan Suji tak menunjukkan belas kasihan. Dan dengan suara datar, ia menjawab, "Kau meminta hal yang mustahil." Dentuman keras menggema, palu menghantam lantai, dan darah muncrat ke segala arah. Tetesan darah menetes dari palu yang masih hangat. Potongan daging dan darah tercecer di lantai.
Pada akhirnya, suara Suji terdengar dingin, seolah tak tersisa lagi emosi dalam dirinya. Ia menatap tubuh pria tua yang telah tak bernyawa dan melanjutkan dengan nada menghujam. Kau juga takkan bisa melihat wajah cucumu. Suji perlahan menurunkan palunya, tatapannya kosong, seakan tak peduli dengan kehidupan yang baru saja ia renggut. Tubuh Suji dikelilingi oleh aura merah yang bergolak liar. Asap pekat membungkus tubuhnya seperti nyala api yang kelaparan. Pertama-tama, aku harus memulihkan diri, ucapnya dalam hati sambil mengobati luka-lukanya. Terlihat, luka di perutnya pun sekarang mulai mengalami regenerasi. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kek. Suara cekikikan yang menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Suji menoleh cepat, makhluk-makhluk hitam berwujud bayangan menyeringai dari balik kegelapan. Sebelah sini, bau ini. Bisikan-bisikan dari makhluk itu menggema mengitari Suji, seolah memburu aroma darah yang begitu menggoda. Langkah kaki Suji terhenti. Aura merah pekat terus bergulung mengelilinginya, disertai tawa menyeramkan dari bayangan-bayangan yang tak terbentuk. Cium baunya, cium, jerit salah satu entitas itu seperti menunjuk ke satu arah. Mata Suji menyipit, ia memandang sekeliling, menyadari sesuatu. Pandangan matanya tertuju pada sudut ruangan, sebuah meja bundar dengan guci-guci porselen. Tatapannya makin tajam, lalu ia memalingkan wajah ke arah sebuah bejana gelap yang terpajang di sisi ruangan. Sinar aneh menyembur dari balik guci tersebut. Ada di sini, wadah ini. Tuan muda dari klan Zhao bersembunyi di balik meja. Wajahnya penuh panik, matanya membelalak saat melihat sosok yang datang dengan tubuh berlumur darah. Langkah Suji terhenti di depan pintu. Tuan muda, aku menemukanmu. Tuan muda langsung terjatuh gemetar. Jangan mendekat. Ia merangkak ke belakang, mencoba menjauh, tapi tak ada lagi ruang untuk lari. Tolong aku, ucap tuan muda itu dengan sangat ketakutan. Suji menatapnya tanpa ampun. Wajahnya berlumur darah, tapi matanya justru tampak tenang dan dingin. Karena keinginan sampah seperti ini, tangannya mencengkram kepala lawan tanpa ragu. Banyak orang menderita setengah mati. Suara benda keras menghantam terdengar menggema. Tuan muda menjerit histeris. Tubuhnya bergetar. Suara teriakan berubah jadi gumaman panik. Suji menatapnya dari balik aura merah gelap yang membara. Suaranya datar namun menusuk. Sepertinya kau masih punya banyak energi sampai bisa menjerit sekeras itu ya. Ia mencengkram kepala pria itu lebih kuat. Tidak ada rasa kasihan, hanya penilaian dingin. Terlahir dari keluarga kaya dengan uang dan kekuasaan. Kau pikir kau ini semacam pahlawan di dunia ini atau semacamnya, Tuan muda gemetar hebat, wajahnya memucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar, hanya suara gigi gemeletuk ketakutan. Suji mendekat, wajahnya tenang, seakan sedang menyapa tamu di pesta. Baiklah, kalau memang begitu, aku akan menjadikanmu bintang acaranya. Ia menunduk sedikit menyeringai, terdengar mengasyikan bukan? Tuan muda itu makin menggigil, keringat dingin membanjiri wajahnya. Suara dalam hati Suji menguat, malam ini karakter utamanya adalah kau. Tanpa perlu teriakan, tanpa ancaman panjang, Suji hanya menatap dan menusukkan bilah ke tubuhnya, dingin, tegas, penuh makna. Napas terakhir yang bergetar disambut dengan tatapan kosong yang sudah kehilangan harapan. Setelah malam panjang itu berakhir, poster-poster mulai bermunculan di seluruh provinsi Anhui. Isi posternya sangat jelas, atas nama keadilan. Hukuman telah dijatuhkan. Warga berkumpul, mereka membaca dengan mata lebar, tercengang sekaligus diam-diam setuju. Akibat kerjasama kotor antara sekte ortodok dan sekte Black Dao demi keuntungan pribadi, sebuah mata tertuju pada pengumuman itu. Seseorang telah menghukum mereka, bukan atas nama sekte, tapi atas nama orang kecil yang pernah diinjak. Keramaian mulai pecah di setiap sudut kota. Warga berkumpul dan saling bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Jawaban pun menyebar cepat. Manor sekte Black Dao dan klan Zhao, keduanya dihancurkan berturut-turut. Gerbang besar Zhao Clan Manor terlihat retak dan sepi. Sisa-sisa kehancuran masih tergambar jelas. Katanya ada vigilante, seseorang muncul entah dari mana, lalu membunuh semua orang di dalam manor, kecuali para pelayan. Plakat bertuliskan Zhao Clan Manor, berdiri kokoh namun suasana mencekam menyelimutinya. Tapi ini hal yang bagus juga. Ketua sekte itu bahkan dihajar begitu menyedihkan, sampai sekte besar pun akhirnya ditarik. Gumam seseorang. Tetap saja aku penasaran, siapa yang sanggup melakukan semua ini? Lanjutnya dengan rasa tak percaya. Terlihat tubuh tergantung penuh luka dan darah. Bukan hanya sembarang orang, tapi itu adalah Zhao Xi dan sang tuan muda Zhao, dan para petinggi klan Zhao sendiri. Gui, Yumo, dan Zhao Mushi itu sama-sama bukan lawan yang sepele. Aku dengar dari pelayan wanita yang bekerja di manor klan Zhao. Lagi-lagi, ujar Wo Tuyen yang terkejut mendengar gosip baru itu.
Temannya menimpali, padahal majikannya itu menarik loh. Kenalan wanitanya juga banyak sekali. Diam dan dengarkan saja. Potong pria besar yang nampak lebih serius. Katanya orang yang membunuh itu memanggil nama Zhao Youxi 3 kali sebelum menghabisinya. Wo Tuyen menjelaskan kembali, memangnya dia itu malaikat maut. Kenapa sampai harus memanggil namanya 3 kali? Tanya temannya lagi. Dia itu bilang, saat namanya dipanggil, Zhao Youxi, saking takutnya sampai air matanya bercucuran. Cerita Wo Tuyen sambil bergidik. Temannya menelan ludah. Apa-apaan itu? Menyeramkan sekali. Jadi, pria itu menyeretnya ke dunia lain setelah memanggil namanya sebanyak 3 kali. Gumam salah satu dari mereka. Suaranya nyalis berbisik dan berkata kembali, jangan-jangan sekte Tiger Pit adalah target dia berikutnya. Tambah yang lain, wajahnya memucat. Tiba-tiba seseorang berteriak dari pintu. Woi, dia di sini. Semua langsung tersentak kaget. Wah. Cerita berpindah ke tempat lain di mana Eiko dan Suji berada. 3 panggilan ke dunia lain. Langkah kuda perlahan menyusuri jalan berbatu. Daun-daun berterbangan, bertiup angin. Vigilantisme misterius. Begitulah orang-orang memanggilnya. Telah menyingkirkan sekte Black Dao dan Manor Clan Zhao. Kemudian Eiko di sini nampak tengah berpikir. Meskipun mereka biadab, rasanya tetap salah untuk bergembira atas musibah orang lain. Tapi siapa dia sebenarnya? Apa dia hantu? Aku takut. Tapi rasa penasaran ini lebih kuat. Kenapa semua yang dia lakukan justru selalu menguntungkan sekte Tiger Pit kami? Mata Eiko membelalak kaget. Pupilnya gemetar, menandakan rasa terkejut bercampur kebingungan. Dalam pikirannya terlintas, apa mungkin isi surat yang ditulis oleh Eika itu? Terlihat gulungan surat yang berisi pesan, berkat bantuan orang vigilantis tertentu, kami berhasil melindungi para pengawal dan perlengkapan dari serangan bandit hutan. Suasana semakin misterius ketika muncul sosok Eika yang berjubah dan memakai caping lebar, memegang medali emas bertuliskan Tiger Pit 6. Medali itu bersinar seolah menjadi kunci jawaban atas semua kejanggalan yang sedang mereka alami. Raut wajah Eiko nampak cemas dan penuh tanda tanya. Ia menunduk, jemarinya menempel di dagu, berpikir keras. Dalam hatinya bergema, tapi Eika, tidak ada tamu. Siapa yang datang membawa medali emasmu itu? Kuda yang ia tunggangi perlahan terhenti, seolah merespon kegelisahan tuannya. Eiko pun tersadar, memecah lamunannya. Ah, sepertinya aku terlalu terbawa pikiran, ucapnya sambil menoleh ke sekitar. Pandangannya sedikit bingung dan khawatir. Ia menatap jalan hutan yang asing, kemudian bergumam, ini di mana ya? Kuda yang ditunggangi Eiko berhenti di tepi danau yang jernih, memantulkan sinar matahari pagi. Pepohonan hijau yang lebat membingkai air yang berkilau, menciptakan pemandangan bak lukisan hidup. Tatapan Eiko pun berubah dari wajah yang sempat cemas kini nampak kagum dan terpesona. Matanya membesar sedikit, bibirnya mengulas senyuman tipis. Wow, serunya pelan, suara yang keluar dengan napas lega. Seolah keindahan alam ini berhasil mengusir sedikit beban di hatinya. Perlahan ia mengangkat tangannya, menyibakkan helaian rambut yang tertiup angin. Pipi Eiko pun tampak sedikit merona, memperlihatkan sisi lembutnya di balik sikap hati-hati yang tadi sempat tergambar. Eiko menoleh ke arah Suji, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Senyumannya muncul tipis seolah menuntut penjelasan. Kamu tahu dari mana? Aku suka pergi ke danau. Aku sebelumnya nggak pernah memberitahumu. Tanyanya dengan nada heran, bercampur sedikit menggoda. Suji menatap santai dan menjawab singkat. Iya, pernah. Ekspresi Eiko langsung berubah. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Benarkah? Bisiknya pelan sambil berusaha mengingat-ingat. Kapan aku cerita ya? Sementara Suji tetap terlihat tenang dan berkata dalam hatinya, di kedai minum sebelumnya. Suasana sejenak menjadi canggung. Eiko nampak bingung dan sedikit malu. Suji mengulas senyum tipis seolah mengingat sesuatu yang hanya ia ketahui sendiri. Setiap kali kau frustasi atau pusing, gumam Suji dalam hati, kau selalu duduk di pinggiran danau. Lanjutnya, tatapannya terlihat hangat meski bibirnya tetap datar. Tangannya perlahan meraih sesuatu dari balik jubah, membuka gulungan kecil sambil tetap diam. Bunyi kecil terdengar saat Suji mengutak-atik benda itu di atas piring putih berisi daun hijau. Eiko memandang penasaran, alisnya sedikit terangkat lalu bertanya pelan, apa itu? Suji melemparkan botol kecil ke semak-semak, asap putih langsung menyebar di sekitar jembatan. Obat anti serangga, ucapnya singkat. Eiko tersenyum cerah, aku memang suka pergi ke danau, tapi serangganya selalu menggangguku. Ia menoleh ke Suji, kamu ini perhatian juga ya? Eiko tersenyum lalu bertanya ringan, apa di pekerjaan sebelumnya juga kamu seperhatian ini? Suji tidak langsung menjawab, tatapannya tertuju ke kejauhan dan angin lembut menyapu rambutnya. Seorang warrior mati untuk mereka yang menghargai dirinya. Ia melanjutkan dengan suara tenang namun sangat bermakna.
mereka yang telah menganggapku seperti anggota keluarga. Sebagai balasannya, aku juga akan menganggap mereka layaknya anggota keluarga. Eiko terdiam sejenak, menatap Suji dengan sorot mata berbeda. Gumamannya sambil memencet pipinya sendiri. Berpikir, sepertinya kamu memiliki pendirian khusus ya. Aku takkan bertanya-tanya lagi. Tapi Eiko menatap Suji dengan senyum lembut. Selama kamu ada di sini, di sekte Tiger Pit, tangannya terulur seakan mengundang seseorang yang terasing untuk mendekat. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Suji tak berkata apa-apa. Tatapannya mengarah ke depan, tapi matanya menyimpan getaran halus. Suji pun mengingat momen sebelum ia reinkarnasi, di mana saat itu Eiko tengah sekarat. Di sini Eiko berkata, Suji, apa kau tahu alasan kenapa aku menyelamatkanmu? Suji hanya terdiam tak menjawab. Kemudian Eiko pun berkata kembali, karena aku adalah ahli waris wanita dari keamanan Biro Tiger. Saat itu sambil tergulai lemas, Eiko melanjutkan perkataannya. Kamu sendiri bukan yang memberitahuku bahwa Master dan istrinya adalah orang baik. Dan semenjak itulah aku mulai menganggapmu sebagai keluarga. Kembali ke masa sekarang. Di saat Suji dan Eiko akan saling menyentuh tangan masing-masing, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berkata, Nona! Nona muda, para pengawal telah kembali. Ternyata orang yang berteriak adalah Wo Tuyen. Sontak hal tersebut membuat Eiko langsung terkejut. Benarkah? Ucapnya. Sedangkan Suji wajahnya nampak jengkel karena gagal memegang tangan Eiko. Dengan cepat Eiko pun memacu kudanya sambil berkata, Maaf, tapi aku harus pergi dulu ya. Malam ini kami akan mengadakan perjamuan, jadi pastikan kamu datang ya. Namun Suji tidak langsung menggubrisnya, ia tetap fokus kepada tangannya yang gagal memegang tangan Eiko. Suji kemudian tersenyum dan berkata, Iya, ia menatap langit dan lanjut mengatakan, jika di kehidupan kali ini tidak terlalu buruk.